Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristio Dika Prasetyo dengan NIM 20234066 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang materi yang ada di e-learning demi memenuhi ujian akhir semester mata kuliah katalogisasi deskriptif. Jadi, di sini materi yang akan saya jelaskan adalah konsep katalogisasi dan juga contoh tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan pada katalog. Berikut adalah penjelasan videonya. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, kita harus mengetahui apa saja pengertian yang termasuk di dalam proses katalogisasi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, katalog secara umum merupakan daftar suatu barang atau benda yang terdapat pada suatu tempat tertentu yang digunakan untuk mengelola benda-benda tersebut. Pengertian yang kedua, katalog perpustakaan. Jadi, katalog perpustakaan merupakan daftar bagian pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan yang disusun secara alfabetis dan sistematis sebagai sarana untuk mengidentifikasi koleksi dan juga sebagai temu kembali informasi di pustaka tersebut. Nah, yang ketiga adalah katalogisasi. Apa itu katalogisasi? Katalogisasi merupakan sebuah proses yang dilakukan di perpustakaan yang bermaksud untuk pengolahan bahan pustaka yang terdiri dari berbagai kegiatan. Apa saja kegiatan yang terdapat pada katalogisasi? Yaitu dimulai dari pengecekan, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, pelabelan, dan penjajaran katalog. Nah, yang terakhir adalah kataloger. Apa itu kataloger? Kataloger merupakan orang atau orang yang memiliki kemampuan atau ahli dalam melakukan kegiatan katalogisasi di perpustakaan. Selanjutnya adalah apa fungsi dan tujuan kita melakukan katalogisasi di perpustakaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai sarana identifikasi koleksi yang tersedia di perpustakaan. Yang kedua, yaitu sebagai sarana temu balik informasi yang dibutuhkan oleh anggota perpustakaan. Yang ketiga adalah memudahkan para anggota perpustakaan untuk melakukan sumber informasi atau menemukan sumber informasi karena katalog itu disusun secara alfabetis dan sistematis sehingga lebih mudah ditemukan karena posisi katalog atau koleksi yang tertata dengan baik. Nah, materi selanjutnya adalah bagaimana langkah yang tepat untuk kita menyusun sebuah katalog di perpustakaan. Terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menyusun katalog di perpustakaan. Yang pertama adalah menggunakan katalog kamus atau dictionary katalog, yakni penyusunan katalog di mana judul, pengarang, dan subjek disusun berdasarkan satu urutan abjad. Yang kedua adalah menggunakan katalog terbagi atau yang kita sebut divided katalog, yakni penyusunan antara pengarang, judul, dan subjek itu dipisah dibuatnya. Jadi tidak tersatu dalam satu urutan abjad. Nah, yang ketiga adalah menggunakan nomor klasifikasi berdasarkan koleksi yang tersedia di perpustakaan. Karena pada video ini saya menggunakan konsep katalogisasi disambungkan dengan contoh tajuk entry utama dan tambahan, maka di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis katalog berdasarkan tajuknya, yakni terbagi tiga. Yang pertama adalah katalog pengarang, merupakan sebuah katalog yang disusun menurut urutan abjad nama pengarang suatu koleksi. Yang kedua adalah katalog judul, di mana katalog ini disusun menurut urutan abjad judul suatu koleksi di perpustakaan. Yang ketiga adalah katalog subjek, merupakan katalog yang disusun menurut urutan subjek suatu bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Nah, penyusunan subjek bahan pustaka ini dibedakan menjadi dua, yaitu disusun secara verbal dan secara berkelas. Apa itu perbedaannya? Subjek bahan pustaka yang disusun secara verbal yaitu disusun berdasarkan abjad, sedangkan subjek bahan pustaka yang disusun secara berkelas yaitu disusun berdasarkan nomor klasifikasi tertentu yang disesuaikan dengan koleksi tersebut. Nah, kita masuk ke dalam materi utama, yaitu bagaimana cara membuat sebuah katalog. Nah, di dalam sebuah katalog itu terdapat 8 daerah deskripsi bibliografi yang digunakan sebagai panduan kita untuk membuat katalog. Lalu apa saja 8 daerah deskripsi tersebut? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah daerah judul dan penanggung jawab. Nah, di dalam bagian ini
membahas tentang judul utama, judul paralel, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan judul. Nah, sedangkan pada bagian penanggung jawab, itu merupakan suatu ungkapan yang menjelaskan tentang siapa yang menulis, membuat ilustrasi, mengedit, dan melakukan kontribusi apapun terhadap suatu sumber informasi. Jadi penanggung jawab suatu karya itu dapat berupa penulis, editor, ilustrator, dan juga lainnya yang berkaitan dengan koleksi tersebut. Daerah yang kedua adalah edisi. Nah, daerah ini membahas tentang edisi atau jumlah cetakan pada suatu koleksi yang tersedia di perpustakaan. Nah, contohnya adalah edisi pertama yang disingkat dengan tulisan ED1. Nah, contoh yang lain adalah cetakan pertama yang diberi kode atau singkatan CET1. Yang ketiga adalah daerah terbitan. Nah, di bagian ini berisi tentang penerbitan atau tempat penerbitan yang diisi sesuai dengan sumber yang tertera pada koleksi tersebut. Jika tempat penerbitan tidak diketahui, maka kita dapat menuliskan simbol SI atau sign logo atau yang bisa disebut juga without slash. Nah, yang kedua adalah berisi tentang nama penerbit suatu koleksi tersebut. Nah, jika kita tidak mengetahui atau di dalam buku tersebut tidak terdapat nama penerbitnya, maka kita dapat menuliskan simbol SN atau sign nomine, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga without publisher. Nah, yang ketiga adalah tahun terbit, yakni berisi tentang tahun terbitnya suatu koleksi yang dapat kita lihat langsung pada halaman depan buku. Yang keempat adalah deskripsi fisik. Nah, di bagian ini berisi tentang detail suatu koleksi perpustakaan. Nah, jadi deskripsi fisik ini dapat berupa jumlah halaman dengan angka Romawi atau jumlah halaman dengan angka biasa. Terdapat juga ilustrasi atau tidaknya suatu koleksi tersebut dan juga dimensi atau ukuran dari koleksi yang akan kita buat katalog tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh deskripsi fisik yang sudah saya buat. Nah, seperti ini contohnya. Nah, daerah deskripsi bibliografi yang kelima yaitu adalah daerah seri. Nah, di bagian ini bisa dikatakan diperlukan atau juga tidak, karena sebab suatu koleksi itu tidak sepenuhnya memiliki seri berkelanjutan dari buku yang sebelumnya. Jadi, contoh dari daerah seri ini adalah seperti berikut. Contohnya adalah Kisah Nabi dan Rasul seri kedua dalam kehidupan manusia. Nah, berarti antara seri kedua dan seri ke-1 tentunya memiliki hubungan cerita yang berkelanjutan. Nah, yang keenam adalah daerah data khusus. Sama halnya dengan daerah seri, bagian ini juga dapat ditambahkan apabila terdapat data atau aspek penting yang perlu ditambahkan terkait dengan deskripsi fisik suatu koleksi yang akan kita buat katalog. Nah, daerah yang ketujuh adalah daerah catatan. Daerah catatan ini juga dapat ditambahkan apabila berkaitan dengan bibliografi atau indeks dari suatu koleksi yang akan kita buat katalog. Daerah deskripsi bibliografi katalog yang terakhir adalah daerah ISBN atau ISSN. Nah, di bagian ini berisi tentang International Standard Book Number yang dapat dilihat pada bagian belakang buku atau di depan buku. Nah, setiap buku yang terbit hendaknya memiliki ISBN agar buku yang kita terbitkan itu terdaftar sebagai buku yang berlisensi resmi. Nah, berikutnya adalah contoh tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan pada katalog. Yang pertama adalah jika tajuk entry utamanya adalah berupa pengarang, maka berikut ini adalah contoh model katalognya. Nah, seperti ini model katalognya, di mana pengarang merupakan tajuk utama. Selebihnya sama seperti kita membuat katalog seperti biasa dan juga memperhatikan 8 daerah deskripsi bibliografi tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, contoh yang kedua adalah jika tajuk entry tambahannya berupa judul, maka kita menambahkan judul koleksi tersebut di atas nomor panggil buku. Nah, sesudah itu ke bawahnya sama seperti halnya kita membuat katalog biasa dengan memperhatikan 8 daerah deskripsi bibliografi tadi. Nah, berikutnya adalah contohnya. Yang terakhir adalah jika tajuk entry tambahannya berupa subjek, maka kita menuliskan dulu subjek koleksi yang akan kita buat katalog, lalu kita buat ke bawahnya sama seperti katalog pada dua contoh tadi. Nah, dengan memperhatikan 8 daerah deskripsi bibliografi yang sudah kita jelaskan. Nah, berikutnya adalah contoh katalognya jika tajuk entry tambahannya berupa subjek. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah bahwa proses katalogisasi merupakan proses yang penting dan vital di perpustakaan. Karena dengan adanya katalog, baik kita sebagai pustakawan ataupun pemustaka dapat lebih mudah menemukan
sumber informasi atau koleksi yang kita inginkan secara cepat, tepat, dan juga mudah. Baiklah, sekian dari saya tentang materi konsep katalogisasi dan juga contoh tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan pada katalog. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita dalam materi katalog. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun proses dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.